Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley dan menentukan referensi yang akurat dan tidak akurat. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rahmalia Roshida, NRP 50032211112. Sebagai seorang akademisi, mahasiswa ataupun dosen perlu mengetahui dan memahami apa itu aplikasi Mendeley. Mengapa? Karena mahasiswa tak akan terlepas dari menulis karya ilmiah, baik itu makalah, jurnal, artikel, dan lain-lain. Mendeley adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk menyimpan referensi, membuat sitasi, dan daftar pustaka secara otomatis. Jadi, dapat diketahui tujuan dari Mendeley yaitu untuk membantu penulis dalam penyisipan, penulisan, dan pemformatan sitase atau citation. Perkenalkan, nama saya Kezia Aimi Mulai dengan NRP 50032211187. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai manfaat pembuatan video. Manfaat membuat video ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang muncul pada saat pembuatan daftar pustaka pada laporan skripsi, presentasi, artikel ilmiah, ataupun penulisan apapun yang membutuhkan daftar pustaka. Apabila ada perubahan data, pembuatan daftar pustaka secara manual seringkali memakan waktu yang lama, serta format penulisan juga tidak sesuai dengan standar penulisan daftar pustaka. Solusinya yaitu kita dapat menggunakan aplikasi untuk membuat daftar pustaka yang benar. Aplikasi yang akan digunakan adalah Mendeley, karena aplikasi ini cenderung mudah dan gratis, dan juga paling banyak digunakan. Manfaat dari Mendeley yaitu, yang pertama, mengolah daftar pustaka secara berurutan, kedua, mengolah database berupa jurnal atau referensi lainnya, ketiga, membuat catatan tambahan di setiap dokumen referensi, dan keempat, melakukan pencarian dengan memasukkan kata kunci. Perkenalkan, nama saya Alida Apsara, NRP 50032210006. Saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan menggunakan Mendeley. Kelebihan menggunakan Mendeley yaitu 1. Bermanfaat bagi mahasiswa dalam hal sitasi atau penulisan pustaka. 2. Setiap penulis dapat mengidentifikasi kualitas dan keaslian setiap referensi yang digunakan. 3. Penulis dapat mengolah dokumen referensi yang dimiliki, membuat pengelompokan berdasarkan topik atau kategori tertentu, dan dapat mengambil metadata yang terdapat di dalam dokumen sehingga dapat terhindar dari plagiarisme. Kekurangan menggunakan Mendeley. Kekurangan menggunakan Mendeley yaitu 1. Import file hanya bisa digunakan untuk koleksi digital dengan format PDF dan dokumen. Semua file yang diupload ke Mendeley akan terunggah ke website Mendeley. 2. Pemulihan file hanya berlaku untuk satu komputer yang sama dan dalam satu instalasi yang sama. Jika berbeda komputer, Mendeley akan menolak dan meminta untuk login ke website untuk melakukan sinkronisasi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Marsana Ginita, NRP 500322136. Di sini saya akan menunjukkan cara pengoperasian Mendeley dengan file yang sudah kita unduh. Pertama-tama, kita klik Add New pada bagian kiri, lalu klik Files from Computer. Sebagai contohnya, saya ingin mengupload file artikel. Lalu kita tunggu dulu proses uploadnya pada aplikasi Mendeley. Jika proses penguploadan telah selesai, file akan langsung otomatis masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Kita bisa langsung klik bagian ini, Search, lalu aplikasi Mendeley otomatis mendeteksi jenis file apa yang telah kita upload. Contohnya, di sini ada jurnal dengan berjudul Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa dengan Media Aplikasi Pengolah Kata. Aplikasi Mendeley juga langsung mendeteksi siapa pengarang dari jurnal tersebut. Contohnya ini, Kurniadi F. dan sumber dari jurnal tersebut. Perkenalkan, nama saya Aurika Wiradiani dengan NRP 50032210075. Selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana cara kita mencari referensi secara online tanpa harus kita download file tersebut. Oke, di sini kita masuk dulu ke Google Chrome. Setelah itu, untuk cara yang pertama kita bisa menggunakan Google Scholar.
Setelah masuk ke Google Scholar, kita cari artikel yang akan kita pilih. Misalnya di sini saya menggunakan topik pengaruh lingkungan terhadap mental, dan kita pilih artikel apa yang akan kita gunakan. Setelah itu pilih PDF tadi, dan di sini klik icon Mendeley Web Importer. Nah, setelah muncul seperti ini, kita checklist dan kita klik Add to Mendeley. Oke, sudah selesai. Dan nantinya di aplikasi Mendeley itu sudah tercantum jurnal ini. Untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan Google Books. Dan di sini kita cari buku apa yang akan kita pilih. Misalnya saya cari kesehatan mental. Pilih buku yang akan kalian gunakan. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik lagi Mendeley Web Importer. Setelah muncul seperti ini, sudah di checklist dan kita add to Mendeley. Untuk cara yang ketiga, kita juga bisa menggunakan web Mendeley secara langsung. Nah, di beranda Mendeley ini kita klik search dan nanti kita cari artikel apa yang akan kita gunakan. Misalnya saya mencarinya seperti tadi. Lalu nah, di sini nanti akan muncul banyak artikel. Kita tinggal pilih mana artikel yang akan kita gunakan. Di sini saya memilih ini. Dan di sini dapat kita lihat banyak informasi yang ditampilkan seperti judul, jurnal, abstrak, dan lain-lain. Dan apabila kita ingin menyimpan file ini, kita bisa mengklik view PDF. Lalu apabila kita ingin menambahkannya ke Mendeley, kita klik add to library. Oke, selesai. Dari ketiga cara tersebut, setelah itu kita lihat di aplikasinya. Nah, di sini dapat kita lihat artikel-artikel yang kita simpan tadi. Nih, apabila kita klik, sudah terdapat informasi seputar artikel tersebut. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Nama saya Nabila Alini Hanifah dengan NRP 5003 221166. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menghubungkan aplikasi Mendeley dengan Microsoft Word. Pertama, buka aplikasi Mendeley. Pastikan telah mendaftarkan email dan password agar dapat login ke aplikasi. Kedua, setelah tampak halaman seperti ini, klik tombol plus di bagian kiri atas. Klik bagian Install Microsoft Word Plugin. Kemudian untuk mengeceknya, bisa dibuka aplikasi Microsoft Word. Klik di bagian References. Setelah muncul seperti ini, insert citation yang berhubungan dengan Mendeley, artinya aplikasi Mendeley telah terhubung dengan aplikasi Microsoft Word. Di sini saya akan menjelaskan terkait sumber referensi yang kredibel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Linda Dwi Rahmawati, NRP 503221045. Apa sih yang kalian ketahui terkait sumber referensi yang kredibel? Sumber referensi yang kredibel merupakan sumber referensi yang berasal dari basis data akademik di internet ataupun di media cetak, seperti buku, Google Scholar, artikel, maupun jurnal. Sumber referensi yang kredibel bisa dikatakan bila memenuhi 3 aspek, di antaranya dapat dipercaya atau diakui masyarakat ilmiah dan masuk basic data ilmiah. Yang kedua, dapat dipertanggungjawabkan atau diterbitkan oleh lembaga resmi. Yang ketiga, dapat dilacak atau memiliki nomor identitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorialnya untuk membaca referensi ini termasuk kredibel atau enggak. Di sini saya akan menggunakan Google Buku yang pertama. Saya akan mencoba mencari buku statistika.
buku statistika ini yang saya buka itu referensi yang kredibel. Sebab apa? Dia sudah memiliki nomor yang bisa dilacak atau yang kita kenal biasanya dengan ISBN, yaitu 9789790 dan seterusnya. Atau kita bisa cek di bagian paling belakang dari buku. Nah, di sini. Untuk yang jurnal, kita bisa buka. Saya gunakan Google Scholar untuk mencari jurnalnya. Coba kita cari salah satunya. Jurnal yang telah saya buka ini merupakan jurnal yang kredibel juga. Sebab apa? Dia sudah memiliki nomor yang bisa dilacak. Atau ini, data ini yang bisa kita gunakan. Itu merupakan cara membaca di mana referensi itu termasuk kredibel atau enggak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan EndNote atau footnote di dalam Word pakai Mendeley ya, guys. Jadi sekarang kita sudah di Word. Ini contoh jurnalnya, contohnya doang. Jadi misalkan kita mau masukin di sini ya, oke, di titik remaja. Jadi kita bikin spasi sebelum titik. Nah, sebelum titik kita kasih spasi. Oke. Terus kita klik di reference. Nah, ntar keluar gini nih. Nah, kita klik di sini. Ini tergantung masing-masing laptopnya ya. Kadang ada yang di sini. Ini juga di laptop saya berada di sini. Jadi, oke, kita get started aja. Harus login ya. Kita login dulu. Nah, udah nih. Nah, terus ntar keluar. Nah, sebelumnya kita harus masukin dulu file yang jurnal-jurnal yang kita ambil buat kita bikin jurnal ini ya di Word ya. Ini aku pilih contoh yang ini. Oke, kita tinggal klik aja di sini. Nah, terus insert one citation, terus dia keluar tuh. Nah itu kan keluar kan nama penulisnya citasi apa untuk ini namanya EndNote Suhaid and Irawan. Nah gitu ya guys ya. Oke, jadi gitu aja guys ya. Itu contoh buat bikin EndNote-nya. Nah kalau kalian mau bikin yang lain-lainnya juga ada fitur-fiturnya, tinggal dicek aja nanti. Oke, terima kasih. Nama saya Nagor Yusinotika, NRP 83. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara menyimpan referensi secara lengkap dan diaplikasikan ke dalam Word. Jadi yang pertama adalah buka Mendeley, kemudian pada Mendeley tekan kolom tools dan kemudian klik install Mendeley site for Microsoft Word. Setelah diklik akan muncul pada halaman ini dan kemudian klik Get It Now. Nah apabila sudah klik Get It Now, maka Mendeley akan menginstal secara otomatis agar bisa masuk ke dalam Microsoft Word sehingga bisa digunakan seperti berikut. Nah, untuk memasukkan citasi referensi, maka kita harus memasukkan sumbernya terlebih dahulu, yaitu add new file from computer. Kemudian contohnya dengan menggunakan file ini, klik open. Apabila sudah terupload, maka kembali ke Word, kemudian login. Kemudian klik pada referensi yang akan digunakan. Seperti ini. Dan style citation-nya juga bisa diubah-ubah seperti ini. Sekian video tentang Mendeley dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.